Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen pemasaran, saya Rizky Dwi Agustian dengan NIM 029 program studi manajemen bisnis syariah dari kelas 5A. Kali ini kita belajar bersama bagaimana mengidentifikasi segmen pasar dan target dalam perencanaan suatu bisnis sebagai bentuk manajemen pemasaran. Banyak di antara kita, termasuk saya sendiri, memiliki cita-cita sebagai pebisnis dan pengusaha sukses, baik dalam bidang jasa maupun barang. Nah, sebelum itu, banyak sekali pertimbangan, perencanaan, serta strategi yang harus kita perhatikan sebelum kita memulai suatu bisnis. Untuk apa identifikasi segmen pasar dan target? Jadi, mengidentifikasi segmen pasar dan target merupakan salah satu proses penting dalam pemasaran. Ini untuk menentukan audiens atau konsumen yang paling relevan dengan produk atau layanan yang kita berikan kepada konsumen. Berikut langkah-langkah mengidentifikasi segmen pasar dan target. Terdapat beberapa langkah-langkah. Yang pertama ada identifikasi segmen pasar. Di sini kita mengelompokkan konsumen dan audiens berdasarkan karakteristik tertentu. Adapun pembagiannya sebagai berikut. Yang pertama ada demografis. Ini sesuai usia, jenis kelamin atau pendapatan, pendidikan, pekerjaan, juga bisa status pernikahan. Contohnya, penjualan produk skincare untuk perempuan usia 20-30 tahun. Sangat lengkap di mana produk skincare ini ditujukan untuk perempuan yang tadi saya jelaskan bahwa jenis kelamin, lalu usia di usia 20-35 tahun. Selanjutnya dikelompokkan berdasarkan geografis atau lingkungan alam. Ini bisa dilihat dari lokasi tempat tinggal, kota atau wilayah negara. Contohnya nih, AC yang dirancang untuk iklim tropis. Beda dengan negara-negara dengan yang sering musim dingin, di sana justru dijual penghangat ruangan dan lain sebagainya. Seperti itu. Lanjutnya, berdasarkan psikografis atau gaya hidup, seperti minat, nilai, dan kepribadian masyarakat tertentu. Contohnya, produk ramah lingkungan untuk konsumen yang peduli pada keberlanjutan. Ini jarang sekali ditemukan. Selanjutnya juga bisa kita kelompokkan berdasarkan perilaku konsumen. Ini dilihat dari pola pembelian, loyalitas merek, penggunaan produk, dan motivasi para konsumen tersebut. Contohnya itu diskon untuk pelanggan setia atau pengguna baru. Langkah berikutnya kita menentukan target pasar. Target pasar ini adalah segmen yang dipilih untuk menjadi fokus pemasaran kita. Sebelumnya kita sudah menentukan segmen-segmen pasar berdasarkan geografis, berdasarkan perilaku konsumen, psikografis, dan lain-lain. Sekarang kita menentukan target pasar tersebut. Yang dapat pertama kali kita lakukan ada evaluasi segmen. Contohnya nih, apakah segmen cukup besar dan potensial, atau segmen dapat berkembang, apakah kita tuh dapat menarik perhatian konsumen, apakah mereka mampu membeli produk-produk kita, dan lain sebagainya. Langkah berikutnya kita mengimplementasi dan komunikasi dengan baik. Setelah segmen dan target yang sebelumnya kita tentukan, kita selanjutnya berhati-hati atau memperhatikan implementasi dan komunikasi antara kita dan konsumen. Seperti contoh, kita menyesuaikan produk atau layanan. Pastikan produk kita itu sesuai dengan kebutuhan segmen serta audiens. Lalu kita memperhatikan media promosi, gunakan platform yang sering digunakan segmen target kita. Contohnya tadi kita seperti produk skincare biasanya relevan di aplikasi media sosial yang sekarang sangat marak di lingkungan remaja. Lalu juga kita memperhatikan pesan-pesan secara relevan, memberikan pesan pemasaran yang berbicara langsung ke audiens itu lebih menarik perhatian. Singkat saja, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen yang baik-baik. Tidak perlu subscribe, tidak apa-apa, yang penting like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.